Batasan dan manfaat hipotesis. Batasan hipotesis. Hipotesis adalah suatu keadaan atau peristiwa yang diharapkan dan dilandasi oleh generalisasi, dan biasanya menyangkut hubungan di antara variabel penelitian. Menurut Tuchman, bahwa hipotesis penelitian itu adalah suatu harapan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang didasarkan pada generalisasi dari hubungan antara variabel yang diasumsikan terjadi. Batasan hipotesis penelitian tersebut sejalan dengan pengertian atau batasan sebagaimana dikemukakan oleh Asher dan Pockels tahun 1995 yang menyatakan bahwa hipotesis penelitian adalah jawaban yang diharapkan atas permasalahan penelitian. Masalah dan hipotesis penelitian inilah yang memberikan arah dan fokus, struktur, dan organisasi pengumpulan data, analisis, serta interpretasi data yang kita kumpulkan melalui penelitian yang dilakukan. Manfaat hipotesis. Beberapa manfaat hipotesis dalam suatu penelitian antara lain: 1. Memberi tuntunan kepada peneliti ke arah mana penelitian itu harus dilakukan. 2. Merupakan alat untuk melokalisasikan fenomena-fenomena dan menuntun cara identifikasi variabel-variabel yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. 3. Memberi petunjuk prosedur mana atau rancangan penelitian mana yang dipilih. Dalam kaitan fungsi ini berarti hipotesis merupakan petunjuk bagi penetapan populasi subjek penelitian dan bagaimana rancangan sampelnya. Demikian juga metode dan alat pengukur mana yang tepat untuk dipilih. 4. Memberi petunjuk bagi cara pengolahan data dan cara menganalisis hasil penelitian. Misalnya, cara pengambilan keputusan statistik untuk pembuktian hipotesis satu ekor jelas berbeda dengan 2 ekor. Contoh, A. Ada perbedaan efektivitas antara obat A dan obat B sebagai obat sakit jantung. Bukti hipotesis satu ekor. B. Obat A lebih efektif dibandingkan dengan obat B sebagai obat sakit jantung. Bukti hipotesis 2 ekor. Dengan uraian di atas jelas bahwa adanya hipotesis dalam suatu penelitian bukan sekedar pelengkap formal saja, melainkan merupakan suatu unsur yang penting. Halo, saya di Alfa Salam. Saya di sini akan menjelaskan materi dari ciri-ciri hipotesis yang baik. Ciri-ciri hipotesis yang baik. Hipotesis yang baik menurut Burhan. Yang pertama, hipotesis harus mempunyai daya penjelas. Yang kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Keempat, hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kelima, hipotesis hendaknya dinyatakan sederhana dan seringkas mungkin. Pendapat tersebut dikeluarkan oleh Nazir. Menurut Muhammad Nazir, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu. 4. Hipotesis harus dapat diuji. Kelima, hipotesis harus sederhana. Keenam, hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Penelitian hipotesis. Hipotesis merupakan gabungan dari kata hipo yang artinya di bawah dan kata tesis yang artinya kebenaran. Secara keseluruhan, hipotesis berarti di bawah kebenaran dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti. Oleh karena itu, perumusan hipotesis menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian ilmiah secara umum adalah untuk memecahkan masalah melalui metode ilmiah sehingga diperoleh pengetahuan baru yang ilmiah. Sebelum proses pemecahan masalah tersebut dilakukan, seorang peneliti mempunyai berbagai alternatif pemecahan yang bersifat dugaan atau ada unsur ketidakpastian.
Proposisi adalah pernyataan mengenai suatu konsep yang bisa dinilai salah atau benar dan mengacu pada fenomena yang bisa diamati. Jika proposisi tersebut diinformasikan untuk diuji secara empiris, kita menyebutnya sebagai hipotesis. Tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis penelitian. Penelitian kuantitatif yang bersifat eksploratoris dan deskriptif tidak membutuhkan hipotesis. Menyusun landasan teori juga merupakan langkah penting untuk membangun suatu hipotesis. Landasan teori yang dipilih haruslah sesuai dengan ruang lingkup permasalahan. Tujuan peneliti mengajukan hipotesis adalah agar dalam kegiatan penelitiannya, penelitian peneliti tersebut terfokus hanya pada informasi atau data yang diperlukan bagi pengujian hipotesis. Agar pemilihan alternatif dapat tepat, peneliti dituntut untuk hati-hati dan cermat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana, NPM 18219119. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hipotesis. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu hipotesis secara singkat. Hipotesis berasal dari kata hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman dari kesimpulan teoritis yang diperoleh dalam tinjauan pustaka. Jenis hipotesis dapat dibagi berdasarkan hubungan antar pebah menjadi 3, yaitu yang pertama hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis asosiatif, yang ketiga hipotesis komparatif. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu merupakan hipotesis yang menggambarkan karakter sebuah kelompok atau pebah tanpa menghubungkannya dengan pebah lain. Contohnya yaitu 80% mahasiswa lain Syekh Nurjati berasal dari daerah wilayah 3 Cirebon. Yang kedua yaitu hipotesis asosiatif, merupakan hipotesis yang menjelaskan hubungan antar pebah baik secara eksplisit maupun implisit. Contohnya yaitu nilai MK Sastika yang diperoleh mahasiswa berpengaruh positif terhadap nilai MK Matematika. Peranan Sastika dalam penilaian sosial ekonomi yang bernama Yeti Nurijati 102 Jurnal Eduexos PO 1 Romawi nomor T51 Januari sampai Juni 2012. Yang ketiga yaitu hipotesis komparatif, merupakan hipotesis yang menyatakan perbandingan antara sampel perubahan, contohnya terhadap perbedaan secara signifikan hasil belajar atau IPK antara mahasiswa IPS lain SNJ Cirebon kelas A dan B. Nah, di sini juga ada jenis-jenis hipotesis. Jenis-jenis hipotesis juga dapat dibedakan berdasarkan kebenaran hubungan antar pebah, yaitu yang ke-1 ada H0, yang kedua H1. H0 yaitu hipotesis yang menyatakan ketiadaan hubungan antar pebah yang sedang dioperasionalkan. Contohnya, tidak ada hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat penghasilan. Yang kedua, H1 yaitu hipotesis yang menyatakan keberadaan hubungan antara pebah yang sedang dioperasionalkan, contohnya terhadap hubungan
yang positif antara tingkatan pendidikan dengan tingkat penghasilan. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.